Anak-anak, apa kabar? Semoga Ibu jumpai anak-anak sekalian pada saat ini dalam keadaan sehat. Anak-anak, pada saat ini kita akan melanjutkan materi kita tentang interaksi negara-negara ASEAN. Sebelum Ibu mulai, Ibu bacakan kompetensi dasar. 1. Menelaah perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dalam kurung teknologi, ekonomi, pemanfaatan alam, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Yang kedua, menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia dalam kurung teknologi, ekonomi, pemanfaatan lahan, politik, dan pengaruhnya terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Indikator memahami bentuk-bentuk kerjasama antara negara-negara ASEAN dan faktor pendorong serta penghambat dalam kerjasama. Interaksi antar negara-negara ASEAN. Kalian tentunya tahu mengenai kegiatan SEA Games yang dilakukan setiap 2 tahun sekali. SEA Games merupakan salah satu bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Apa tujuan kerjasama antara negara ASEAN? Tujuannya adalah menjalin hubungan antara dua negara atau lebih dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan yang menguntungkan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. 1. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Interaksi dan kerjasama antar negara-negara ASEAN semakin berkembang seiring dengan munculnya berbagai kebutuhan setiap negara anggota. Kebutuhan sosial, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya menuntut suatu negara untuk berperan aktif melakukan kerjasama antar negara. Hal ini yang terkadang menimbulkan permasalahan sebagai akibat dari keinginan masing-masing negara untuk mendapatkan dan mewujudkan kepentingan nasionalnya. Organisasi internasional kemudian dibentuk guna mengatasi dan meminimalisasi masalah yang dapat ditimbulkan dari interaksi antar negara-negara dalam berbagai bidang. 1. Bentuk kerjasama di bidang ekonomi. Sejak ASEAN didirikan, kerjasama pada bidang ekonomi yang terjalin di antara negara-negara anggota maupun negara bukan anggota sudah berjalan dengan baik. Adapun bentuk-bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi adalah sebagai berikut. Dalam bidang ekonomi yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN, kawasan perdagangan bebas, penyediaan cadangan pangan, koperasi ASEAN, dan kerjasama ekonomi Indonesia-Singapura. B. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama.
Setiap negara anggota ASEAN diminta berperan aktif dan ikut serta dalam upaya kerjasama guna mendukung kesejahteraan negaranya sendiri. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya dilakukan oleh KOS, Komite on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial negara-negara anggota ASEAN antara lain sebagai berikut. Bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Yang berikut, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. C. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing internasional. Contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan. 1. ASEAN Council of Teachers Convention dalam kurung ACT di Sanur, Denpasar, Sabtu 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Teacher Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Korea Selatan. 2. Penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan dan keselamatan kerja industri, komunikasi bahari, dan lain-lain. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. 3. Negara-negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai universitas di negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan dalam kurung dana beasiswa ASEAN Jepang. 4. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional dalam kurung OSN tahun 2015. D. Bidang kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama politik ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antara negara di ASEAN. Kerjasama ini menyepakati adanya SOPFAN, Traktat Persahabatan dan Kerjasama, dan kawasan bebas nuklir di Asia Tenggara. Selain itu, kerjasama dalam bidang politik menciptakan ASEAN Regional Forum dalam kurung ARF untuk membahas kasus-kasus terkini yang menjadi perhatian ASEAN. Beberapa contoh nyata kerjasama politik dan keamanan adalah: 1. Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di bidang pidana.
2. Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme dalam kurung ASEAN Convention Counter Terorisme dalam kurung ACCT. 3. Pertemuan para Menteri Pertahanan dalam kurung Defense Minister Meeting _ADMM yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. 5. Kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, kejahatan internet dan kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan kekonsuleran serta kelembagaan antara parlemen. Dua, faktor pendorong dan penghambat kerjasama sebagai berikut. Faktor pendorong adalah yang termasuk faktor pendorong, yaitu persamaan dan perbedaan sumber daya alam, persamaan dan perbedaan wilayah, perbedaan perkembangan teknologi, dan persamaan dan perbedaan budaya. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat yaitu terjadinya bencana atau peperangan, ideologi negara, kebijakan politik, perbedaan kepentingan, Nah, Nana sampai di sini dulu pertemuan kita. Nanti minggu depan baru dilanjutkan kembali. Selamat belajar.